ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Nabi Muhammad diginikan kakinya. Nabi Muhammad marah atau tidak? Tidak. Kalau kita diginikan di dekel langsung, kamu orang anu kebaru karat. Kamu anu bibi kening ane aku balik kamu kuat. Anakku, ini belum kesakitan. Saya luka bola hijau. Tapi Nabi Muhammad tidak marah. Kasihan gak Nabi Muhammad? Di Mekah sudah diapa-apakan, diolah tukang sihir, diulang begitu. Allah kasihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berharap berada di Taif, dia akan ditolong oleh di sana. Ternyata dia sudah dibicarakan, sudah dibicarakan oleh orang-orang di sana. Nanti kalau datang yang orang namanya ini, nanti kita gebuk dia, kita lemparin dia. Nabi Muhammad datang ke sana dengan muka yang cerah gembira, berharap di situ akan ditolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Ada apa gerangan kamu ke sini? Aku mau meminta sesuatu, berharap berada di sini untuk diterima dakwahku. Sebentar. Bagaimana, friend? Kita akan kasih ke di sini. Oh, sebentar dulu sahabatku. Kamu bagaimana? Oh, jangan, sebentar. Diam. Kita diam di sini. Ternyata di luar rumahnya, di rumah yang orang raja ini sudah disiapkan. Siapa? Yang tukang hantam, Al-Gujo yang besar-besar badan. Ya, anak-anak yang sudah siap melempari dengan kotoran, dengan serompak, dengan pasir, dengan batu. Siapa yang dilempar, nak? Muhammad. Tahu Nabi Muhammad itu? Orang yang ketemu sama siapa? Yang menciptakan kita, Allah SWT, hanya dirinya. Yang langsung ketemu sama Nabi Muhammad berhadapan untuk dapat apa? Perintah sholat. Karena dengan sholat itu kita akan menjadi orang yang terbaik. Karena sholat itu yang akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu yang akan bikin kita menjadi kaya, cerdas. Kalau kita sholat benar, pasti ilmu kita akan menjadi baik. Dan perangai kita baik, maka semua orang senang. Dan rezeki itu akan banyak datang. Nabi Muhammad ternyata di situ sudah disiapkan oleh Al-Gujo. Nabi Muhammad diam. Oke, silahkan keluar. Nabi Muhammad begitu keluar dari sana, sudah
diapit oleh siapa? Bukan Ustaz Apit. Diapit oleh manusia. Sudah siap begini. Itu dia Muhammad. Oh, itu dia. Dia baru keluar dari raja kita. Keluar dari sana langsung dihantam. Nabi Muhammad luar biasa sampai meneteskan darahnya. Tapi dia begitu menetes darah dari kakinya, kesakitan Nabi Muhammad dia ginikan pakai apa? Pakai sorbannya, supaya jangan sampai dia jatuh darah itu kemana? Ke tanah. Kalau sampai setetes darahnya jatuh ke tanah, maka siapa yang akan bisa menghalangi tanah itu? Semua makhluk manusia yang ada di sana hancur lebur oleh tanah, digulung. Luar biasa Nabi Muhammad. Tersungkur Nabi Muhammad duduk di situ terdiam termenung. Datanglah malaikat Jibril penyampai wahyu. Ya Muhammad, ya Muhammad. Iya malaikat. Sekarang aku perintahkan malaikat penjaga gunung 2 itu akan aku timpakan dia. Suruh dia bertimpakan di sana, di Taif itu. Aku siap Nabi Muhammad. Aku akan hancurkan itu gunung-gunung yang aku jaga. Aku akan timpakan di sana. Nabi Muhammad begitu kesakitan mengurus lukanya. Nabi Muhammad langsung seger. Jangan. Nanti anak keturunannya itu kita doakan dia menjadi orang yang soleh dan soleha. Walaupun orang tuanya sudah menyakiti dan tidak percaya kepada Allah, siapa tahu nanti di antara keturunannya itu dia akan menjadi orang yang soleh. Luar biasa Nabi Muhammad. Tepuk tangan buat Nabi Muhammad kita. Biasa sabar. Sudah setengah hati Nabi Muhammad, tapi luar biasa sabarnya. Maka dengan seperti itu dia berdoa Nabi Muhammad, ya Allah, kenapa diriku seperti ini? Ditinggalkan Khadijah, ditinggalkan sama pamanku. Siapa lagi tempat aku mengadu ya Allah? Maka berapa lama kemudian datanglah siapa? Datanglah malaikat yang menyampaikan wahyu. Siapa namanya? Terus ayah Nabi Muhammad kesakitan enggak? Sakit nah. Terus ya setelah didatang malaikat diapain Nabi Muhammad? Dikasih dia bonus hadiah yang luar biasa. Tidak pernah dapat hadiah nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad, Nabi kita. Ayo kita salawatan nak. Ayo ayah, aku rindu sama Muhammad. Aku rindu sama Nabi Muhammad. Ayo ya, kalau kamu rindu nak, kita sekarang salawatan nih. Iya ayah, aku mau salawatan. Ayo ayah, bantu kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama pegang di hatinya, dihayati bahwa Nabi Muhammad berada dengan diri kita. Dan Nabi Muhammad pasti lihat, Allah pasti melihat kita. Dan siapa yang mau masuk surga bersama Rasulullah? Siapa yang mau masuk surga bersama Rasulullah? Siapa yang mau bersama kedua orang tuanya? Semuanya, ayo kita selawat kepada Nabi Muhammad supaya kita tetap berada bersama beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Muhammad berada di depan kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun faqaduni anta syamsun anta badrun anta nurun faqaduni anta intimu wabali anta minta unsuduri. Cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua anak-anakku, inah-inahku, kita ketemu sama beliau, mendapatkan syafaat. Ya Allah, ya Allah, sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Ayah, itulah ketika meneteskan air mata, tanda kita cinta kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling gagah, orang yang paling mulia. Nabi Muhammad itu adalah orang yang super. Dia adalah orang yang paling cerdas. Tanpa ada Nabi Muhammad, kita tidak dapat namanya surga. Tanpa Nabi Muhammad, kita tidak bisa masuk ke neraka. Karena kenapa? Ketika Nabi Muhammad itu wafat, apa katanya? Ummati, ummati, malaikat pencabut nyawa. Sebelum kau jelaskan umatku mau masuk mana dia, Nabi Muhammad, kamu tenang, wahai kekasih Allah, umatmu masuk surga. Beneran kamu ini, wahai malaikat? Benar, benar, benar ini. Ummati, ummati, umatku. Benar. Iya, kalau begitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia sudah garansi dirinya. Kalau besok di sana Nabi Muhammad tidak masuk surga, nak. Duluan, konco-konco duluan, tidak. Dia tunggu dulu umatnya. Bukan umat yang dekat sama Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya dan sebagainya. Tapi yang ditunggu adalah manusia yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad duluan. Tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi dia sering bersolawat. Itulah yang duluan masuk surga. Nabi Muhammad silahkan masuk surga. Tidak, aku tidak mau masuk surga. Sebelum sebelum umatku yang akhir zaman itu, yang tidak pernah melihatku, tapi dia terus menyebut namaku, bersolawat. Dia yang aku tunggu. Begitu kelihatannya kita semua, baru Nabi Muhammad mengiringi kita masuk. Dia cek satu persatu, siapa umatku yang belum masuk. Dicek semuanya. Belum semuanya masuk ke surga, baru Nabi Muhammad silahkan masuk. Belum. Jelaskan kepadaku, ada nggak satu orang yang belum masuk surga? Aku cek dulu. Malaikat yang repot, semuanya malaikat repot, diperiksa di neraka, diperiksa semuanya. Nabi Muhammad sudah semuanya. Beneran? Sudah ini? Beneran. Nabi Muhammad. Malaikat lega, tidak berani ditanya sama siapa. Nabi Muhammad siapa? Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Langsung beneran ini? Beneran. Baru masuk Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terus ayat gimana? Nah, Nabi Muhammad sebelum dia pergi ke Palestina dan pergi bertemu sama Allah,
Dia pada malam hari itu, subhanalladzi asra bi abadihi, asra pada diperjalankan oleh Allah pada malam hari Isra. Tapi sebelum naik buraq, dia dulu disucikan, dibersihin hatinya, dibuang sifat-sifat dunia, dengki, ngeluh, kesahnya tadi itu. Karena Nabi Muhammad tadi sudah agak ngeluh, tapi maka dia bersihkan. Nabi Muhammad, kekasih Allah, kamu berebah di sini, Nabi Muhammad. Di mana aku berebah, wahai malaikat? Di sini, Nabi Muhammad. Malaikat Israfil, Mikail bantu aku. Dibelahlah dia dadanya. Dibelah. Mana air itu, air zam-zam itu? Ini malaikat Jibril dibawakan oleh malaikat Israfil. Kan dibawakan sama malaikat Israfil ya? Iya, nah, dibawakan, disucikan, dikeluarkan hatinya, dibersihin, dicuciin, sudah benar-benar jernih, terus dimasukkan iman dan Islam supaya hilang sifat dunia, iri, keluh kesah, dengkinya itu hilang semuanya. Itulah sama dengan kita ketika kita sholat, ibu bapak, itu kita bersihkan tangan kita, pikirkan yang lain. Allah yang maha besar, tiada daya upaya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah dia baru bisa bertemu sama Allah. Kalau masih ada mengakui diri kita pintar, kita adalah orang yang luar biasa, kita punya ilmu, belum bisa ketemu sama Allah. Nabi Muhammad saja yang maksum dari dosa masih dibersihkan hatinya oleh siapa? Malaikat Jibril. Dibersihin, baru didatangkan buraq seperti keledai dan seperti kuda. Antara keledai dan kuda itu peranakan dari keledai kuda. Datanglah dia buraq ini. Wahai buraq, dia tidak mau dinaikin. Malaikat pun bilang begini, wahai buraq, tidakkah kamu malu? Ini adalah nabi selain dari Nabi Isa atau yang lain dulu yang pernah tunggangin kamu, yang pakai kamu untuk berkendaraan. Ini nabi yang sangat termulia. Tidakkah kamu malu? Tanpa ada dia, umat manusia akan kececeran, tidak bisa apa-apa karena dia ini Nabi Muhammad. Kamu tidak malu? Akhirnya melemah dia, buraq naik, malu sekali buraq itu naik. Begitu dia naik di buraq, langsung tutup matanya semuanya, cepat kilat dia langsung pergi bersama siapa? Bersama buraq. Ternyata ada yang dilewati orang-orang yang lagi rajam dirinya, cek semuanya itu adalah orang yang memakan harta anak yatim. Terus sampai dia Palestina di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, langsung di situ ditaruh siapa? Ditaruh buraqnya, digetang itu di tiang itu digetang. Masuklah dia Nabi Muhammad. Ternyata dia sudah ditunggu oleh ruh-ruh para nabi dan malaikat di situ. Nabi Muhammad membawa siapa? Nabi Muhammad dibawa sama siapa? Malaikat Jibril. Semua ada yang lagi berdiri, lagi sujud, lagi semuanya. Begitu datang Nabi Muhammad melihat begini. Siapa ini, wahai malaikat? Ini dia adalah roh-roh para rasul dan malaikat yang kamu akan imami sekarang. Aku yang jadi imam? Iya, engkau baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang lain. Langsung dibawa sama malaikat Jibril, langsung di depan, dia langsung jadi imam. Allahu Akbar. Selesai 2 rakaat, dihidangkan lagi minum arak dan susu. Tapi Nabi Muhammad memilih apa memilih sujud. Alhamdulillah, Nabi Muhammad
Ternyata kamu pilih sesuai dengan fitrah dirimu dan orang-orang. Insyaallah umatmu selamat. Jikalau kamu minum arak, maka dia akan cinta dunia saja. Itu umat-umatmu. Alhamdulillah kamu tepat yang kamu pilih. Akhirnya Nabi Muhammad dari Palestina sama siapa? Sama malaikat Jibril dan Mikail, Israfil di situ naik ke langit dunia. Baitul Izzah. Ternyata ada di samping sana Nabi Muhammad, ada yang lagi mengejar kita, yang mau mengikuti kita. Dia mau mendengarkan suara langit. Siapa itu malaikat? Jangan kamu lihat, cukup kamu berdoa. Akhirnya berdoa Nabi Muhammad. Hancur dia. Siapa yang hancur? Iblis, rajanya jin iblis. Semuanya hancur karena doanya. Apa doanya? Bacaan Quran. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah di sini tempatnya mulia. Sering-sering bacaan Quran supaya seperti Al-Mukarram kita, Ustaz Amri, Ustaz Afif, dan ibu-ibu kita semua. Alhamdulillah. Akhirnya langsung Baitul Izzah ketemu. Assalamualaikum. Apakah kamu sudah ditakdirkan untuk masuk ke sini, wahai malaikat Jibril? Siapakah bersamamu? Aku bersama orang yang telah diutus oleh Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad. Silahkan masuk. Dibuka pintunya, langit pertama, dia ketemu sama siapa? Nabi Adam. Langit kedua, ketemu dengan Nabi Ilyas. Langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Semua itu bertemu dari langit pertama, kedua, ketiga. Siapa saja nabi-nabi? Ada Nabi Ilyas, Nabi Harun, terus Nabi Idris, Nabi Musa di langit keenam. Dan langit yang terakhir itu Nabi siapa? Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, atau Khalilullah, sahabatnya Allah. Halilullah, luar biasa. Allah ya, Halilullah. Dia dijuluki Halilullah karena dia luar biasa. Siapa? Bapaknya para nabi, namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di langit ketujuh ketemu. Selamat datang wahai keturunanku Nabi Muhammad yang diberkahi orang yang soleh. Inilah kamu kasih tahu nanti umatmu, wahai cucuku, anakku Nabi Muhammad SAW. Inilah dia surga. Kasih tahu nanti umatmu bahwa benar dia ada surga dan di situ juga ada neraka. Kamu ceritakan dia dalam waktu apa saya? Waktu yang sesingkat-singkatnya. Apa? Malam hari malam Senin ketika Nabi Muhammad lahir. Isra'nya juga begitu malam Senin. Luar biasa, lahirnya hari Senin. Luar biasa. Masa Allah. Ketemu dia sama Nabi Muhammad. Sampai di sini aku tidak bisa menemani untuk